Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya takdimi selaku pengasuh dan ketua Yayasan Pendidikan Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Dan yang saya hormati dosen pembimbing saya, yakni Ibu Zahidah Iktisomabila ME selaku pembimbing utama, dan Ibu Wakiatul Akidah MPD selaku pembimbing kedua. Dan tak lupa pula kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung saya selama proses perkuliahan hingga saat ini. Perkenalkan, nama saya Nadia Emratus Soleha dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Eksplorasi Pengalaman Nasabah Cabang Pegadaian Syariah Probolinggo dalam Mengelola Tabungan Emas untuk Perencanaan Keuangan Jangka Panjang. Oke, langsung saja. Di dalam pendahuluan, peneliti dalam menulis proposal dilatar belakangi oleh perencanaan keuangan jangka panjang yang menjadi aspek penting dalam menghadapi tantangan ekonomi, yang salah satunya yaitu instrumen investasi yang banyak diminati adalah emas. Mengapa demikian? Karena emas memiliki sifatnya yang stabil dan cenderung meningkat nilainya. Nah, Pegadaian Syariah menawarkan tabungan emas sebagai solusi investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, masih terdapat keterbatasan pemahaman nasabah dalam pengelolaan tabungan emas, sehingga peneliti ini memiliki kebaruan dengan eksplorasi pengalaman nasabah, termasuk cara mereka memanfaatkan tabungan emas untuk mencapai tujuan jangka panjang. Hal ini berbeda dari peneliti sebelumnya, yaitu dari Suswita, yang hanya menyoroti persepsi positif masyarakat terhadap layanan ini tanpa mendalami pengalaman praktis nasabah, dan juga peneliti Eka yang membahas strategi pemasaran tanpa mengupas pengalaman pengguna dalam pengolahan investasi emas. Nah, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul, yaitu Eksplorasi Pengalaman Nasabah Cabang Pegadaian Syariah Probolinggo dalam Mengelola Tabungan Emas untuk Perencanaan Keuangan Jangka Panjang, yang bertujuan untuk menggali lebih dalam pengalaman mereka dalam mengelola tabungan emas untuk perencanaan keuangan jangka panjang. Nah, di sini terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana prosedur pengolahan tabungan emas oleh nasabah di cabang Pegadaian Syariah Probolinggo. Terus yang kedua, bagaimana pengalaman nasabah dalam mengolah perencanaan keuangan jangka panjang melalui tabungan emas. Nah, tujuan penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui dan mendeskripsikan prosedur pengolahan tabungan emas oleh nasabah. Yang kedua, menggali pengalaman nasabah dalam mengelola perencanaan keuangan jangka panjang melalui tabungan emas. Di sini juga terdapat manfaat penelitian. Yang pertama secara teoritis, yaitu menambah wawasan tentang tabungan emas sebagai alat perencanaan keuangan syariah. Kemudian manfaat secara praktis. Yang pertama untuk Pegadaian Syariah, yaitu memberikan saran untuk mengembangkan layanan tabungan emas agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian untuk nasabah, yaitu menyediakan panduan dalam memanfaatkan tabungan emas untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Kemudian untuk peneliti lain, yaitu menjadi rujukan untuk peneliti selanjutan terkait investasi emas dan perencanaan keuangan jangka panjang dalam konteks syariah. Ada penelitian terdahulu. Yang pertama di sini menurut Suswita. Di sini Suswita hanya menyoroti persepsi nasabah terhadap produk tabungan emas. Studi ini lebih mendalam dengan menganalisis bagaimana nasabah memanfaatkan produk tersebut untuk mencapai tujuan finansial mereka. Selain itu, di sini yang kedua juga ada peneliti dari Eka Sari yang lebih menitikberatkan pada strategi pemasaran. Kemudian yang ketiga di sini ada Intan YD dan Eva MB yang berfokus pada perbandingan keuntungan produk investasi. Nah, studi ini mengungkap motivasi, tantangan, serta strategi pengelolaan tabungan emas. Aspek yang selama ini belum banyak diteliti secara mendalam. Nah, kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan eksploratif yang memberikan wawasan baru mengenai bagaimana nasabah mengoptimalkan tabungan emas sebagai instrumen perencanaan keuangan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan syariah serta membantu Pegadaian Syariah dalam mengembangkan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan nasabah.
Nah, kajian teori dalam penelitian ini mencakup dua aspek utama. Yang pertama, konsep perencanaan keuangan jangka panjang yang menekankan pentingnya menabung dan berinvestasi untuk mencapai stabilitas finansial di masa depan. Literasi keuangan memiliki peran penting dalam pengelolaan aset agar seseorang dapat mengatur keuangan dengan lebih baik. Oleh karena itu, tabungan emas menjadi salah satu instrumen yang dapat diandalkan untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang karena sifatnya yang stabil dan cenderung meningkat dalam jangka panjang. Kemudian konsepnya kedua yaitu tabungan emas sebagai instrumen investasi syariah yang menawarkan kemudahan dan keamanan dalam berinvestasi emas. Produk ini menggunakan akad murabahah dan wadiah yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Kemudian pada penelitian ini tabungan emas akan dikaji sebagai instrumen investasi yang dimanfaatkan oleh nasabah Pegadaian Syariah Probolinggo dalam merencanakan keuangan jangka panjang mereka. Di sini kerangka konseptual dalam penelitian ini menunjukkan keterkaitan antara pengalaman nasabah, prosedur pengelolaan tabungan emas serta dampaknya terhadap perencanaan keuangan jangka panjang. Di sini pengalaman nasabah mencakup pemahaman mereka terhadap produk tabungan emas, alasan dan tujuan dalam menabung, tantangan yang dihadapi, serta manfaat jangka panjang yang diperoleh. Nah, aspek ini menjadi krusial karena setiap nasabah memiliki cara dan strategi yang berbeda dalam mengolah investasi emas mereka. Sementara itu, prosedur pengelolaan tabungan emas mencakup berbagai tahapan yang harus dilalui nasabah, yaitu yang dimulai dari pembukaan rekening, penyetoran, serta pembelian emas, hingga proses pencairan atau pencetakan emas. Nah, prosedur ini menggambarkan bagaimana nasabah berinteraksi dengan layanan Pegadaian Syariah dalam mengelola tabungan emas mereka, termasuk strategi penyimpanan serta investasi yang diterapkan. Nah, kedua aspek tersebut saling berkaitan dalam menentukan bagaimana pengelolaan tabungan emas berdampak pada perencanaan keuangan jangka panjang. Kemudian, pengalaman yang positif dalam mengelola tabungan emas didukung oleh prosedur yang jelas serta sesuai dengan prinsip syariah, dapat memberikan manfaat bagi nasabah seperti meningkatnya keamanan finansial, stabilitas nilai investasi, kemudian fleksibilitas dalam penggunaan dana, serta kesadaran yang lebih tinggi terhadap pentingnya perencanaan keuangan syariah. Oleh karena itu, kerangka konseptual ini memberikan gambaran mengenai bagaimana pengelolaan tabungan emas membantu nasabah mencapai tujuan keuangan jangka panjang mereka. Nah, kemudian di sini ada metode penelitian, yang mana metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Nah, metode kualitatif ini sangat berarti dalam kehadiran peneliti di lapangan, yaitu berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan data. Kehadiran peneliti sangat diperlukan untuk mendapatkan informasi melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, kemudian dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data. Yang pertama ada data primer. Nah, dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan 3 orang pegawai dan 10 orang nasabah. Kemudian di sini ada data sekunder, yang mana dalam penelitian ini sumber data sekunder terdiri dari informasi yang berasal dari data primer yang dapat memberikan wawasan serta mendukung informasi yang relevan dengan objek penelitian yang diperoleh melalui buku, jurnal, karya tulis, dan lain-lainnya. Kemudian di sini ada teknik pengumpulan data. Yang pertama, metode observasi. Nah, observasi dilakukan oleh peneliti dengan mengamati objek yang menjadi fokus peneliti, yaitu nasabah yang menggunakan produk tabungan emas di cabang Pegadaian Syariah Probolinggo. Kemudian di sini ada metode wawancara, yang mana peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan mendalam dan relevan terkait dengan topik penelitian. Nah, penelitian ini juga menyusun sejumlah pertanyaan menggunakan instrumen wawancara dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada narasumber. Wawancara dilakukan dengan 3 orang pegawai dan 10 orang nasabah di cabang Pegadaian Syariah Probolinggo. Kemudian di sini ada dokumentasi. Di sini akan digunakan untuk memperoleh data nasabah, struktur buku pedoman mengenai investasi emas, serta keputusan nasabah dalam menjaga aset masa depan di Pegadaian Syariah Mayangan Probolinggo. Nah, teknik ini akan digunakan untuk memperkuat data hasil observasi dan wawancara selama penelitian lapangan di lokasi tersebut. Nah, dokumentasi ini dilakukan pada Januari 2025 pada saat wawancara dan observasi kepada pegawai dan nasabah tabungan emas cabang Pegadaian Syariah Probolinggo. Analisis data. Nah, dalam peneliti ini ada 3 teknik analisis data. Yang pertama yaitu kondensasi data.
Nah, dalam penelitian ini, tahapan ini dilakukan dengan pengelompokan temuan yang berkaitan dengan topik penelitian berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses ini bertujuan untuk menyeleksi data yang paling relevan agar peneliti lebih fokus dan mendalam. Kemudian di sini ada penyajian data. Nah, dalam penyajian data ini, peneliti akan disusun dalam bentuk narasi singkat yang sistematis sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti serta memudahkan proses analisis lebih lanjut. Kemudian yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan. Nah, kesimpulan akan disusun dengan meninjau kembali fokus penelitian yang menghubungkannya dengan data yang diperoleh selama proses observasi. Selain itu, kesimpulan yang diambil akan dievaluasi ulang untuk memastikan bahwa hasil penelitian relevan dan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam bidang yang dikaji. Kemudian, di sini ada pengecekan keabsahan temuan. Nah, dalam penelitian ini, penelitian menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan melalui wawancara dengan pegawai cabang Pegadaian Syariah Probolinggo untuk memperoleh informasi terkait prosedur tabungan emas Pegadaian, serta wawancara dengan beberapa nasabah tabungan emas guna memahami pengalaman mereka dalam berinvestasi. Kemudian sementara itu, triangulasi metode diterapkan dengan membandingkan informasi yang diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data serta wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh data yang lebih menyeluruh mengenai pengalaman nasabah Pegadaian Syariah Mayangan Probolinggo dalam mengelola tabungan emas sebagai bagian dari perencanaan keuangan jangka panjang mereka. Nah, kesimpulannya, tabungan emas di Pegadaian Syariah Probolinggo membantu nasabah dalam mengelola perencanaan keuangan jangka panjang mereka. Melalui sistem tabungan ini yang bertahap dan fleksibel, pengelolaannya dipengaruhi oleh literasi keuangan, pendapatan, kualitas layanan, dan fluktuasi harga emas. Nah, layanan ini memberikan manfaat seperti keamanan finansial dan kemudahan investasi. Namun, tantangan seperti ini, kurangnya edukasi dan biaya pencetakan emas masih menjadi kendala. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman nasabah dan optimalisasi layanan agar tabungan emas dapat dimanfaatkan lebih efektif. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dari awal hingga akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.